Jadi kelihatan Pak, bikin surat, bikin itu komunikasi, itu gitu. Nah, sedangkan yang di bawah kolaborasi itu semua guru, itu gitu. Nah, ini kolaborasi. Ada yang tanya sampai sini, yang ditanyakan ini Pak, penilaian sikap, kompor bersama dan seterusnya. Nah, untuk kolaborasi itu menyasar kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah dan di luar sekolah. Pak Sinten Pak Pak Muslim, untuk siswa ini pernah nggak Pak ikut kegiatan di luar sekolah? Contohnya pramuka misalkan perkemahan tapi sifatnya Jawa Timur, betul loh Pak? Itu didokumenkan Pak. Monggo, yang penting dia kegiatannya di luar, tapi sifatnya kolaborasi, bukan pertandingan. Latihan gabungan boleh, kemudian contohnya perkemahan pramuka boleh. Yang ketiga mungkin kerja bakti sosial di Jokowi, itu yang bekerja sama dengan orang luar, dengan tunjukkan bukti, undangan dan foto, selesai. Berarti ada di situ. Nah, boleh. Ini yang dimaksud itu Pak, dokumennya ini. Sampun paham Pak gitu. Wawancara sama dengan itu wes. Nah, berikutnya nomor 7, berpikir kritis. Nah, biasanya ini Pak, itu dilihat dari portofolio jenengan. Portofolio diawali dengan pertanyaan, jawabannya jenengan kumpulkan. Nah, baik lisan maupun tulisan, berpikir kritis itu ya. Karena itu Bapak Ibu guru, sukses dan tidaknya ini tergantung jenengan mulai nanti kerjakan nomor enggak. Sing angel mek sintuk Pak, kumpulno portofolionya siswa, sudah itu aja. Apa semua nggak usah Pak, jenengan minta 1 atau 2 siswa kumpulno tugas-tugasmu biyen. Sing kira-kira kurang pas tambahi maneh tugasnya, jawabannya kayak ono iki dijawab arek dhewe itu aja. Kalau boleh, file boleh, berupa file boleh, berupa dokumen kertas boleh, terserah. Maksudnya tugasnya dari buku paket boleh Bu, tapi kurang kreatif. Kalau kreatif itu kan namanya kreatif itu membuat sesuatu yang kira-kira dari diri itu kira-kira itu. Kritis itu berarti setiap ada persoalan dia mampu menyelesaikan, itu kritis namanya. Itu bahasa jadinya itu aja. Jangan bikinkan kira-kira dari kreatif. Saya percaya dengan pasti bisa. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti yang disasar 2 SMK itu. 1 miliknya guru umum, 1 miliknya guru produktif. Ojo-ojo coba saya ambilkan miliknya guru umum, ketemu oleh guru bahasa Indonesia. Terus begitu ambilkan guru produktif, kalau belas silokowa. Guru umumnya orang kabeh, agama, BPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, orang kabeh. Produktifnya belas kali sing gawe iki sampean. Jadi yang ditanya di 2, 1 milik guru produktif, 1 milik guru umum. Jadi kan tunjukkan ini Pak, dokumen teman-teman masih ada yang dibawa oleh orangnya. Itu tidak apa-apa Pak. Coba tampilkan 2, gak bisa boleh ya, siapa yang percaya gitu ya. Nah itu, lanjut Pak. Nah, pun monggo kalau ada foto, sekali lagi portofolio. Nanti file ini dengan kopi Pak, diwoco dewi apa yang bisa kerjakan. Nek ngurungono kan nggak apa lah kerjakan dewi. Pun ada yang ditanyakan Pak. Sampai nomor 8. Nah, nomor 8 ini Pak, siswa menunjukkan budaya kreatif. Kalau tadi ini kan apa kreatif kritis lagi, berarti bisa menjawab semua pertanyaan.
Kalau ini kreatif Pak. Nah tadi saya kan itu tadi kreatif. Nah kreatif ini siswa yang kreatif, inovatif, konsisten juga pada proses belajar hasilkan dalam bentuk tulisan dan seterusnya. Sama ini yang dilihat adalah portofolio baik ekstra maupun intrakurikuler. Ini Pak contohnya loh, portofolio. Enggak ada persen sekarang. Kalau dulu persen sekarang enggak. Pokoknya dengan ngomong guru semua guru bikin Pak. Yang ditaruh di sini itu hanya sampling guys, mahasiswa. Tapi Cilongko ini coba ambilkan 2, terus nggak jumpa itu sih Cilongko. Ini aksesori ambil Pak, ambilkan 2 sebarang nih Pak, dari itu. Tapi kalau aksesori untuk killer coba ambilkan ini, ambilkan. Makanya semua siap. Masyarakat gak melok nemoni, siapkan jenengan jadi supporter utama, gitu gitu. Sudah. Sambut. Nah ini Pak laporan kegiatan kreatif bisa itu. Nah ini si diwawancara kepala sekolah, guru siswa. Ngapunten, saya kembali. Nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5 itu nanti akan diamati oleh asesor pada hari kedua. Hari pertama kan itu Pak, portofolio dokumennya dia tidak percaya. Hari kedua itu apa Pak? Mengamati 2 orang guru mengajar. Bahasa saya, biasanya saya kalau ngomong ke sekolah yang saya sasar, kalau saya dari Pak, Bu, kepala sekolah, mohon saya disiapkan 2 orang guru yang paling hebat di SMK Darut Taqwa. Jangan ngomong gitu. Artinya guru yang terhebat gitu. Suruh masuk, ya gitu. Kenapa kok 2? Pergo asesor 2, asesor 1, asesor 2. Guru yang ditunjuk nggak usah nervous, nggak usah bingung, anggap kalau asesor. Karena asesor tidak akan bertanya, tidak akan mengajukan apapun, diam diam di kelas. Nah betulkah tadi ada kreatif? Betulkah tadi ada kolaborasi? Betulkah tadi ada kritis? Betulkah ada komunikasi? Nanti dilihat di sana pas proses. Nanti saya tunjukkan triknya di pas proses Pak. Gitu kan? Nah gitu aja. Nah, tetap Pak menyiapkan 2 kelas Pak. Tetap. Jadi kan nggak bisa alasan Pak sekarang UAS Pak nggak bisa. Tetap jadi kan siapkan 2 kelas. Jadi kan malah enak Pak nek UAS. Kenapa enaknya? Pertanyaan saya kenapa enaknya kalau UAS? Dalam kelas jadi kan bisa menyiapkan sendiri. Tapi kalau nggak UAS, pengawas yang milih kelas khusus sampai bingung. Karena UAS jadi kan bisa alasan Pak, karena UAS ini saya siapkan kelas yang umum ini, kelas yang produktif ini sudah selesai. Biasanya Pak gak gelem kayak guru agama PPKN gak gelem biasanya. Ngapunten, guru bahasa Inggris biasanya, atau guru situ pokok produktif situ umum. Tapi jenengan misal Pak guru bahasa Inggrisnya kebetulan bla 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 bisa diganti bahasa Indonesia boleh, jadi gitu ya kan. Nah nanti saya tunjukkan Pak, saya tidak membawa bukti rekamannya guru ngajar. Kalau jenengan ngajarnya kayak gitu ya bujuk dong bahasa sorry. Kemarin saya rekam Pak, tapi saya rekaman dengan 2 jam saya enak. Karena untuk Pak 90 menit saya tunjukkan triknya, gitu ya. Nah lanjut. Pun. Nah, jadi kan baca wis. Nomor 9. Minat dan bakat. Ini lebih banyak di kegiatan ekstra. Nah ini loh Pak yang tadi saya ngomong. Kalau jenengan hanya berprestasi tingkat lokal, bijine telu. Tapi kalau sudah nasional,
opo mana internasional, nggak usah ngomong. Ini loh Pak, itu bakat minatnya sampai level internasional. Apa buktinya? Ini piagamnya tidak Pak, selesaikan aku paman. Nah, nomor sama Pak, saya tadi baru nanya ini nomor 9. Ini tadi akan jawab nomor 1 tadi loh, prestasi, gitu kan? Nah, kalau ditanya cerita sampai itu gini, sudah aksesori begitu terus sudah Pak, saya tak tulis dulu gitu. Jenengan mulai berpikir, aku takut nopo mana ya, sampai dulu iki ya dari sini, itu kan? Nah, kemudian ini Pak, laporan pasti dalam kegiatan lomba. Lombanya bisa jenengan prestasinya Pak, saya upload di FB-nya SMK Darut Taqwa, di webnya jenengan tunjukkan, cek yakin itu bukan mengada-ada. Karena kalau berani ngupload di FB berarti kan real loh, gitu loh. Siapa yang ngarang terus siapa yang tulis Pak juara internasional, pernahkah diupload di FB? Nggak pernah. Wis ragu-ragu Pak, ngarang di sana gitu. Makanya FB tunjukkan tanggal berapa jangan tunjukkan, gitu ya. Nah, ini loh kata kuncinya di media sosial. Nomor 10. Makanya dulu waktu saya kesini bersama tolong nilainya tahu ditata gitu. Ditata itu ini Pak, karena yang diminta Pak Ade 3 terakhir Pak Ade. Karena itu gini Pak Ade, nanti jenengan ambilkan triknya Pak Ade, ambilkan BKN-nya siswa kelas 12 yang lulus itu loh Pak, yang lulus itu jenengan lihatkan nilainya itu ada grafik naik. Tahu sekarang berapa Pak? 22 rata-ratanya 80,23. Tahun kemarin 80,21. Sebelumnya 80,2. Berarti naik. Tapi kalau jenengan nggak bisa menunjukkan, gue pikir Pak, siapkan aja itu BKN kelas, ambil satu sih grafiknya naik. Kelasnya kan akeh Pak. Ada berapa kelas ini Pak? 34, kelasnya 34. Ambil BKN yang 3 tahun grafiknya ini. Kalau nggak dikarang, wes gitu aja. Karena sekarang udah nggak ada UNAS, enak Pak. UNAS itu kan sudah dihapus tahun ini dan tahun sebelumnya ada. Berarti jenengan tidak diminta UNAS, aman Pak. Oke. Kalau tanya UNASnya gimana? Selalu naik Pak gitu. Dokumennya yang lama mana? Nggak saya siapkan Pak, karena ini akhir mana Pak? Siapkan hanya tahun 22, 21, tahun 20. Nah 20 itu kalau nggak salah UNAS sudah enggak, insya Allah. Makanya aman Pak. Oke. Terus itu tentang butir mutu lulusan, siapa yang bertanya Pak? Nah ini yang 11. Tadi saya ngomong prestasi, karakter, kepuasan pelanggan. Nanti yang diwawakan ini Pak itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang kepuasan pelanggan itu yang diwawancarai Pak Ade, sekolah harus punya laporan hasil tracer study, laporan kepuasan pemangku kepentingan namanya. Nah yang ditanyakan ini Pak, nah itu bisa, kalau nggak ada jangan bisa bikin ini Pak, bisa lewat kertas, bisa lewat online, terserah. Ini disuruh isi Pak. Jangan aja pertanyaan, seberapa besar kepuasan Bapak Ibu tentang sikap religiusitas siswa? Kasih 1, 2, berapa? Ini apa? 2 sangat puas, 3 puas, 2 kurang puas, 1 tidak puas. Nanti hasilnya ya diatur-atur di lapor.
sangat kuat sekali. Ini kan kalau juga lupa buktinya, dia nggak akan tanya kapan sampai gawe. Yang paling gampang Pak, jangan bikin lewat Google Form, terus diisi, terus jangan itu aja. Nanti kalau misalkan bertanya Google Form-nya kapan, itu nek anu asesor terus canggih Pak. Ketok, tapi kalau nggak nyampe juga ada. Nah itu. Jadinya nek di konangan itu sampai alasan liar Pak. Biasanya itu lewat kertas Pak, karena dokumennya itu kalau kertas itu kan alasan sebetulnya habis ini maka saya suruh isi ulang di Google Form. Tapi terkenal kamu guru kan kita nolong. Itu ya, isi deh Pak, isi Pak. Jangan gitu. Ini kepuasan. Nah, ini deh guru BK-nya mungkin gawe Pak, berarti ada. Kalau nggak ada Pak Adi yang bikin atau Pak, terus isi apa tadi? Pak Adi. Nah itu Pak. Kalau misalkan di sana ada yang kurang dengan tambah lagi, gitu. Kepuasan pelanggan, itu gitu. Sudah Pak, itu 11 sudah selesai, ganti proses kan. Jadi ada 11 mohon maaf, tak kasih bocoran. Nilai tertinggi itu adalah di mutu lulusan Pak. Bobotnya, tadi kan saya ngomong IPN 15%, dianya 85%. Lah 85 itu andaikan dibulatkan dari 100, maka mutu lulusan yang 11 tadi bobotnya 35%. Udah 35%. Jadi 35% dari 85%. Oh, itu aja. Maka tadi saya buatkan kayak apa namanya, kayak simulasi. Nah, kita kan tahu hasilnya. Namun, nah sekarang proses pembelajaran. Di proses pembelajaran Bapak Ibu, maka jenengan diamati di kelas pun. Yang ditanyakan kalau nggak salah sedikit Pak, hanya 4 item kalau nggak salah. Pak yang tambahnya nanti karena kalau saya geser riwa-riwi. Tolong mutu lulusan ini kalau SMK itu ada yang namanya prakerin, kok ini Pak, ini khusus itu nih. Nah, yang ini Pak, yang proses belajar 12, proses pembelajaran berlangsung ini, jenengan pahami ini. Nah, maka pesan saya pada guru, ini sekarang saya kasih breaknya 1 Pak, RPP panjenengan itu harus modelnya 5M, membaca, bertanya, berdiskusi, praktek atau menggunakan media 1. Jadi di sana tidak boleh ada lagi tidak kolaborasi. Namun 1 guys. Yang kedua Bapak Ibu, diupayakan anak-anak waktu belajar tadi jenengan mulailah awalilah pembelajaran itu dengan CTL, contextual to learning. Jadi gini, kalau misalkan saya guru matematika, guru matematika dulu. Nah, misal saya menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel. Ada guru matematika di sini? Ada? Oke. Maka saya nggak boleh. Anak-anak SPM itu ini, contohnya ini, X plus Y. Rusak Pak, ini sudah habis. Maka otomatis pertama itu Pak, kita itu proses gini. Maka sebelum saya masuk pelajaran, saya cerita gini, anak-anak, kemarin saya jalan-jalan ke pasar. Saya bawa 2 anak saya kebetulan kembar. Nah, anak saya kembar Pak. Kalau saya nggak kembar, anak saya dengan tetangga saya itu. Nah, kok di pasar dia minta uang untuk beli jajan. Masing-masing saya kasih 20.000. Jajan yang dibeli sama, 1 pembeli roti dan permen, satunya juga sama roti dan permen, tapi jumlahnya nggak sama.
Anak pertama rotinya 2, permennya 1. Saya dikasih uang kembali yang 10.000. Anak kedua rotinya 3, permennya 2. Saya dikasih kembali yang 2.000. Maka saya bingung, berapa sih harganya roti, berapa harganya permen. Saya tanya anaknya, pira harganya roti? Nggak tahu ya. Nah, maka saya bingung gimana cara menyelesaikannya. Ternyata dibawa kehidupan nyata. Ternyata begitu saya baca, ini jawabannya lewat sistem persamaan linear. Itu namanya GPL. Bukan gini, sistem linear itu gunanya ini. Enggak Bu, paham Bu? Kalau bahasa Inggris misalkan, bahasa Inggris jenengan tentang salam jadulnya. Ya singkat cerita, kemarin saya ke Bali, naik pesawat terbang pulang. Lepas di pesawat itu loh, ada pertanyaan loh, gitu loh, makanya anak itu dibawa ke uangnya. Maka anak itu akan membayangkan, iya, terus saya ke Bali, gitu loh, paham ya? Kalau dulu ke praktek komputer juga sama. Saya kemarin buka laptop, ternyata laptop saya itu begitu dibuka ini loh, nggak bisa. Nah gimana kan enggak? Ternyata saya buka filmnya, ini loh yang kita pelajari. Anak itu tertarik itu loh Pak, paham ya? Itu namanya dibawa ke kehidupan nyata. Ayo, penuh oleh Pak. Nah, gitu gitu. Jadi intinya satu, jenengan harus bikin diskusi, tapi anak harus dibawa pada pembelajaran nyata. Satu. Yang kedua, ini loh Pak. Yang kedua, di sana ada pemecahan masalah. Yang ketiga, urut dari paling nggak iso sampai paling sulit. Nah, pertanyaan saya pada Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu itu pada waktu mengajar itu kurang telaten. Kata kuncinya itu. Karena saya kemarin ngamati akreditasi, itu sing apik malah guru SD loh Pak. Guru SMK, SMA-nya luar biasa. Aku kan guru tapi saya jadi guru ya teman-teman. Jangan bayangkan, guru bahasa Inggris begitu masuk gurunya hebat. Begitu masuk dia ngomong wes bahasa Inggris bener itu. Tapi areke bener. Apa ini guru model apa? Maka enggak gitu Pak. Maka anak juga kan. Malah kalau perlu jangan pakai TikTok itu. Pernah lihat TikTok? Anak-anak disuruh datang bahasa Inggrisnya makan, minum. Nah, jika anak itu aktif gitu loh Pak. Nah, setelah itu silakan dirangkai kalimatnya diskusi. Pokoknya pocahnya itu heboh loh Pak. Ya seneng, ya diskusi. Lah, saya lihat guru SD kampung, saya kasih contoh. Guru SD itu yang diberikan pada waktu itu guru SD kelas 1 dan kelas 2. Pinter Pak. Anak disuruh bikin kalimat. Terus di depan ini dikasih kertas tulisannya kata-kata yang dibikin anak-anak sendiri. Silakan bikin kata-kata sesukamu 3 kata. Tulis 3 kata. Taruh di depan bauran. Silakan bentuk kelompok. Nanti setiap kelompok mengambil, karena ada 3 berarti ambil 9 tanpa melihat. Ambil. Silakan susun jadi sebuah kata. Jadi anak heboh. Nah, ada jadi ada nggak jadi. Begitu yang nggak jadi boleh nambah lagi gitu. Jadi heboh ya pelaku ya rono heboh Pak. Gitu. Barang gue saya kakak bahasa Inggris telet. Lo kan jika biji papat aku ya suka Pak. Rekamannya dijaluk Pak Pak. Gitu gitu. Paham gitu? Karena itu pesen saya pokok sih heboh itu. Itu wakas seneng, kok itu ya ketawa ya seneng, tapi serius itu loh. Itu yang diminta. Paham gitu? Paham maksud saya? Wis pokoknya semuanya itu lah wis. Nah, sampai coba. Kuncinya satu Pak jenengan nggak boleh grogi dulu, ada boleh grogi, arahnya tambah nemen. Gitu gitu. Nah, yang dilihat apa Pak? Dokumennya RBP Pak. Ini apa tuh? RBP loh. Ini kan pertanyaan, ini dokumen juga. Nah, ini Pak observasinya.
kesempatan untuk bertanya, menjawab, mengerjakan tugas, gagasan. Ini kan diskusi guys, Pak. Pokoknya itu kan, itu ya. Nah, kemudian wawancarai wakil guru siswa. Dengan itu. Terus setelah dokumennya Pak, RPP. RPP ini apa? Ya RPP yang dengan waktu pulang itu gitu loh. Itu gini. Terus RPP ini sing lengkap Pak, ojo satu lembar. Ono lembar praktika, ono lembar kerja siswa atau lembar praktek. Nek gone guru produktif apa Pak jenenge Pak? Job sheet gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, itu enggak Pak, selesai. Lanjut penilaian. Jenengan juga nilai siswa di RPP sama Pak. Jangan lupa loh Pak. Jenengan pada di sini dinilai loh Pak. Nilai jenengan ada berapa? 3. Keterampilan, sikap dan pengetahuan. Jenengan nyatet Pak. Terus pokok pasti pura-pura nyatet. Tadi jadi kan diwawancari setelah ngajar Pak. Betul. Nah dokumennya tetap Pak. Yang dilihat itu Pak. Ini wawancara gitu. Dokumen lihat ini. RPP mana Pak? Ada kisi-kisi soal, ada hasil penilaian. Tetap jangan bikin kisi-kisi. Ojo gawe soal ake-ake pesen saya itu. Secukupnya 5 Pak. Kawan gawe soal 10 kok gaya analisis bingung. 5 tapi sing pas ya. Oke. 14 program remedial. Jenengan bikin. Nanti saya kasih trik pada waktu diwawancarai. Ngapunten. Nah, pun otomatis kalau daftar penilaian hasil analisis pengayaan. Terus yang berikutnya ini Pak, ini loh menyenangkan. Tadi kan ngomong menyenangkan. Sampai nomor 16 ini Pak kalau nggak salah. 11 kalau nggak salah. 16 ini guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Artinya jenengan ada di sana. Tapi ini itu waktu diamati dukungannya dari siswa Pak Kucing ada program literasi, ada Pak ya? Program literasi membaca sebelum pelajaran sudah jadikan ikut di pengamatan. Jadi tidak gini Pak, silakan anak membaca enggak Pak? Pada itu baca dengan anak-anak yang sudah dibaca kemarin apa? Jadi kan sudah dulu baca. Jangan jadikan silakan sekarang membaca. Jadi pengawasi atau sesuatu itu kok ya apa kita membaca. Jadi kan balik kemarin sudah membaca. Kalau ada jawabannya sudah Pak. Jadi kan tinggal coba ceritakan. Kan enak Pak. Jadi dengan setting malah enak Pak. Gak takut. Tapi ojo teman-teman nyeting Pak. Pak jadi kelihatan kayak main film. Jawabannya wis seru dhisik itu kuat. Walaupun disetting, jangan diberikan jawaban, itu alami. Tapi jenengan setting, iki kok soal iki rek jawabannya iki wong wedok, Pak. Mending kalau jawabannya bulet bapak, Pak. Bapak baru enggak masalah, gitu kan. Nah, kalau literasi Pak, ini Pak, guru melakukan pembiasaan membaca di sekolah mater berdampak 1, terbentuknya budaya membaca di luar kelas. Ini di programnya literasi ono budaya membaca di luar kelas. Jadi ada budaya membaca di pojok baca. Terus nanti pada waktu ada asesor ke sini dengan tunjukkan anak-anak itu di skenario di pojok-pojok. Masih tak mau cek lamun bapak dulu. Tapi konsensus belum mau cek Pak. Kemudian yang kedua ada karya-karya literasi berupa apa? Madin, cerpen atau lainnya. Maka dulu saya merasa kumpulkan karya siswa, puisi, cerpen kumpulkan. Terus yang ketiga terpublikasinya karya literasi siswa di masyarakat. Yang ini gimana Pak menunjukkannya? Yang ketiga ini. Majalah boleh. Yang dua album boleh tapi kurang. Di FB-nya sekolah, websitenya sekolah jenengan tampilkan di sana. Pak karyanya nanti saya sudah sabun di website sekolah. Mana buktinya? Jenengan katanya boleh kan Pak. Jenengan cari tanggal berapa jenengan upload. Gitu gitu.
karyanya siswa udah Pak oleh Pak teman. Tapi nek sampai dengan literasi cerpen mading di sekolah kok level. Tapi kalau sampai di masyarakat apa? Gimana di masyarakat? Berupa majalah benar. Ada elektroniknya berupa diupload di FB, Instagram, website monggo. Itu jaringan yang punya, bukan saya. Gitu geng? Oke. Lanjut. Gampang kok Pak. Nah, nomor nanti saya briefing kalau wawancara Pak. Kalau wawancara. Sementara dokumennya dulu. Nomor 17 ini Pak. Tadi saya ngomong aman, nyaman, bersih. Nah, gitu. Aman, nyaman, bersih gitu geng. Nanti pertanyaannya saya global aja cepat. Nah, kemudian nomor 18-nya ini Pak, memanfaatkan sarana prasarana sekolah dengan optimal dalam proses pembelajaran. Kalau bisa, yang jadi guru model itu memanfaatkan IT dan sarana prasarana sekolah. Contoh aja, ono guru biologi, misal, terus dia mengajarkan tentang jenis-jenis tumbuhan. Oh jadi kelas Pak. Anak-anak sekarang kita coba untuk melihat macam-macam tumbuhan. Sebagai awal pembelajaran. Nanti kelompoknya silakan keluar, amati pohon-pohon di sekitar itu masuk kategori apa. Itu contoh memanfaatkan lingkungan, paham ya? Nah yang lain bisa kan boleh dewe Pak, masuk kategori situ, paham ya? Nah, apapun pokok manfaatkan lingkungan sekolah. Jangan biologi kok bakasi gitu, tumbuhan, hewan, sih silakan gak ono kan menang. Intinya gitu aja tuh. Masih bahasa Indonesia ceritanya, pokok cerita-cerita halaman sekolah dan sebagainya itu. Pokok ojo gaya lihat itu namanya memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Paham ya? Pak boleh tak guru bahasa boleh, guru agama boleh. Nek kan bisa guru agama gak apa-apa Pak. Gitu nih. Mudah-mudahan hasilnya dengan gak cerewet gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Nek Marga aku cerita nasi. Oke. Namun nomor pun sudah sampai 18 insya Allah ya. 18 sudah untuk dulu. Pun pagi sampai 18 ya sarana. Jadi pembelajaran manfaatkan sarana. Ojo nggak pakai sarana sekolah. Misalkan bahasa Inggris itu dimulailah dari halal sarana sekolah. Misalkan cerita tentang nek siswa sampai tercake ya coba bikin karangan dalam bentuk bahasa Inggris ngono top itu tapi nek misalnya iso saya nggak tahu apa sejauh itu siswa SMK Darut Taqwa monggo sing penting itu ya. Nah itu Pak, tapi nanti ini sampai pada belajar siswa ampun oke pokok ini poin-poin yang dulu Pak itu. Tapi ini memanfaatkan sarana madrasah dengan baik. Nah, tapi gak ada peningkatan mutu nomor 3. Ini ada peningkatan mutu nomor 4. Ini gak gawe sarana belas nomor 2. Nah, ini tambah sakarpe dhewe sito lho. Siapa kok Pak? Jadi hasilnya dok untuk memanfaatkan sarana. Hasilnya gimana? Baik. Jadi yang dicari itu yang kalimat-kalimat di sini oleh selesai. Dan dia tidak perlu mencari-cari si kaum. Nanti wawancaranya saya tunjukkan nanti sore. Nah, misal butuh guru Nah, yang ketiga sudah kelihatan. Tolong, karena di situ ada kata-kata TIK, sumber belajar panjenengan itu kalau bisa tidak hanya buku paket, LKS, aja itu Pak. Manfaatkanlah sumber-sumber belajar yang lain, e-learning, itu atau pakai internet, tapi jangan materi sumbernya internet ya, Pak. Teko HTTP opo ngono ya.
atau apa. Nanti kok didik itu metu temenan, internet itu ya biar boleh bingung Pak. Itu nggih. Nah, jadi Pak pakai TKIan mana? Ini Pak materi saya sumbernya internet. Kalau apa Pak bingung gitu ya. Artinya sumbernya itu jelas. HTTP apa itu ya? Langsung klik. Jadi langsung klik Pak bikin RPP yang hebat. Sekarang untuk guru Pak. Nomor satu nomor ini guru menyusun ini kata gandeng menyusun LPP aktif, kreatif, inovatif lingkungan TK. Tadi kan sudah. Nah ini LPP ditakoni nanti terakhir saya biarkan ini cepat ini karena cepat. Kemudian berikutnya yang nomor 20 evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi. Ini nanti dibaca. Tak singkat sampai nomor 22 dengan biar nggak bingung. Nah, 21 guru melakukan perkembangan profesi berkelanjutan. Nomor 21. Kemudian nomor 22 guru mengembangkan strategi, model, metode, media yang kreatif, inovatif. Nah, saya yakin jenengan sudah hafal itu, jenengan bikin sesuai itu. Nah ini lupa ono PPT, video, gambar, paham ya? Jenengan pulang ya ono PPT itu berarti manfaatkan kreatif, inovatif, ono PPT, ini ono video, ini ono gambar. Saya itu kalau ngasih materi itu bisa hasilkan video, baru PPT, baru yang lain. Nah, itu namanya memanfaatkan itu ya. Nah sudah, wes, nah sudah, ini habis Pak, sudah manajemen. Nah, gini Bapak Ibu, dibutuh guru. Tadi kan dengan bikin LPP, bapak-bapak, itu ya, tak boleh ini, PKB bingung. Nah, butuh guru, bikin LPP sampai ini. Apa? Kemudian berikutnya, yang kedua, evaluasi diri, refleksi, pengembangan kompetensi. Ini loh singkatan. Kalau Bapak saya tunjukkan ini evaluasi diri, refleksi. Namun yang nomor 21 apa ini Pak? Nah, apa ini? PKB 21. 22 itu menggunakan teknik variasi. Gini Pak, nanti pas wawancara, maka yang pertama gini, satu, setiap guru wajib bikin RPP dulu. Sampun, RPP sebagai ketua. Yang kedua, guru wajib melakukan evaluasi diri, garis miring refleksi diri. Sing iki Pak sing gak ono biasanya. Evaluasi diri refleksi diri iki sing gak ono. Yang ketiga, guru wajib melakukan PKB. Kita tunjukkan satu-satu. Yang keempat, guru wajib menggunakan metode teknik bervariasi. Gini, nomor 1, 19 dan 22 itu buktinya LPP. Namun LPP jenengan itu di sana itu jenengan menggunakan PPT, video, dan sebagainya. Berarti sudah terjawab. Itu ya. Kemudian kalau evaluasi diri, jenengan biasakan kalau belum hari ini bikin, jenengan bikin evaluasi diri atau refleksi diri. Nah, yang pertama Pak, jenengan tulis saja, yang paling gampang. Hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan, yang belum baik saya lakukan. Terus gak usah bingung-bingung Pak, nggak refleksi apa? Kan takut positif apa gawe. Nah syukur kalau jenengan itu refleksinya itu dari siswa. Jangan begitu keluar kelas, siswa dikasih angket, nah isin, itu refleksi diri. Bagus. Pertanyaan sudah daki, gara ibu gawe ibu. Jadi kayak siswa gini loh, refleksi jalan habis ngajar, kalau ngajar, jangan katain itu, karena saya bakal Google Form. Jadi kan sekarang belum bikin jenengan, bikin aja Google Form, isinya tolong dijawab. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Refleksi. Ojo takut sing elek.
Apa yang tidak kamu sukai? Kawan jawab ada. Apa yang menurut kamu benar menyenangkan? Kan enak sih Pak. Saya senang gini. Itu apa sih namanya? Terus berikutnya lagi, apa yang kira-kira hari ini itu bisa menambah pemahaman sehingga apa dong Pak? Terus terakhir tambahi pertemuan berikutnya apa yang kira-kira enak dilakukan. Loh gitu Pak. Ojo takut sih iwu-iwuan kawan dijawab tambahan. Terus apa yang dijawab mangkel? Paham ya? Ojo boleh perkara pokoknya. Kita sekarang modelnya namanya di sekolah guru dan namanya bagja. Bagja itu pertanyaan gini, pokok tanyakan apa yang sudah dilakukan. Berarti nek gak ono sampai dari rumah ngono ndak apa. Jadi sampai menyimpulkan sendiri gitu. Nek itu yang menyenangkan, berarti Mas sambil ada rumah sini gak seneng arek gitu. Kan enak ada. Tapi nah itu namanya kalau diri. Atau jadikan misi yang sudah saya kerjakan bla yang belum, yang kurang dengan bikin. Perkara kok sekolah kepingin seragam nggih monggo, tapi sekarang tidak harus seragam Pak. Jangan ditanya, apakah ibu pernah melakukan evaluasi diri? Pernah Pak, mana ini? Terus apa hasil evaluasi diri? Nah, jangan kalau kepingin lengkap evaluasi dirinya, yang PNS itu, Pak saya itu gak ada. Pak ini. Di PNS itu kan ada namanya PKG Pak. Ada PKG kan, benar kerja guru. Walaupun nggak pernah dibikinkan. Nah di PKG itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kan bikin kayak situ aja nggak apa-apa. Nyontoh. Nek bahasa saya itu ATM, ambil, tiru, modifikasi. Jadi kan bikin. Sudah. Jadi nanti pertanyaannya gini Pak. Pertanyaannya untuk ini satu G. Terus kalau PKB apa Pak buktinya? PKB itu berarti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Berarti panjenengan nanti menunjukkan satu ada bukti kegiatan FGMP. Satu ada bukti panjenengan ikut diklat. Pak kalau dua ini nggak ada, sekarang aneh nih kalau kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kalau dua ini nggak ada aneh? Jenengan bisa ikut diklat PKB online gratis salah itu nggak betul? Paham? Nah, maka jenengan bikin, Pak nggak ada, nggak sertifikat gue situ aja. Sambung. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kalau sudah itu ada namanya kegiatan NGMPS. Buktinya Pak, ya dibikin aja foto, daftar hadir, undangan cukup Pak. Tidak, Pak pengembangannya MGMPS, MGMP, terus iklan. Nah, sing sampai tukno nanggone. Nah, sesuk ya sing duwe iku lho Pak. Betul nggih? Paham nggih? Nah, sing kabeh melu ya jadi ngono. Wadah Pak, ada ini sertifikatnya Pak. Sertifikat nakake. Nah, betul nggih? Nah. Terus nanti pertanyaannya gini Pak. Pertanyaannya pada dulu, apunten. Kan tadi saya ngajar, diamati. Maka pertanyaan gini. Contoh, Pak coba sebutkan apa-apa perangkat yang harus dimiliki guru. Terus sekolah atau lesson bisa ide. Paham? Yang kedua, jangan jawab terus lanjut. Pak, tadi kan ada perangkat yang namanya RPP. Coba Pak jelaskan gimana Bapak Ibu proses menyusun RPP. Ini gak gawe kan tolak-tolak, kopi pas semua. Nah, jangan tahu. Ini, jadi kalau cerita RPP itu gini Pak, unsur-unsurnya ini yang wajib ini apa? Jadi kayak gitu sih iso. Gitu. Terus, tadi kan ada remedi Pak. Ini yang fatal.
hampir seluruh sekolah yang saya datangi, saya kemarin mengunjungi 6, AC1 biasanya paling banyak 6, tidak lebih kau ya Pak. 6 ini boleh waktu sudah 2 minggu dulu, 3 seminggu, 3 lagi seminggu, kan 2 minggu. Saya laporan saya bulan, aku akan yang bergeser jadi negara bisa biasa gitu ya. Nah itu gini Pak. Rata-rata saya tanya, Bu coba jelaskan apa itu remedi dan pengayaan. Roto-roto Pak jawabannya salah kaprah dan fatal. Rata-rata Pak juga, rata-rata 6 sekolah itu hampir 6-6-nya fatal. Rata-rata ngapunten, jawabannya ini, remedi itu Pak ulangan perbaikan, kalau pengayaan itu nambah pengetahuan. Konyol, paham ya? Remedi betul Pak perbaikan, tapi jenengan jangan jauh gitu, paham ya? Nah, remedi itu adalah program. Pak kali ini Pak, remedi itu adalah program. Itu kata kuncinya. Program apa? Perbaikan. Situ nih pengayaan, program pengayaan. Yang namanya program berarti ada apa Pak? Ada perencanaan. Jadi tanyakan ini, Bu, coba jelaskan gimana sih prosesnya remedi. Biasanya gitu pertanyaannya. Siswa itu Pak begitu pembelajaran maka pasti ditutup dengan penilaian. Nah hasil nilai itu dianalisis, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas maka diberilah namanya remedial. Yang tuntas dan nilainya kok begitu menonjol bisa diperlukan untuk memperoleh pengayaan. Lalu remedi itu sendiri itu sebuah program, maka kegiatannya satu. Ada program, maka kegiatan satu siswa diberi kegiatan terserah gitu loh. Kalau yang remedi banyak, saya berikan program remedial klasikal. Kalau kecil individual dengan teknis. Pada waktu istirahat saya ajak dialog individual. Kalau misalkan jenengan saya memanfaatkan yang nilainya bagus Pak sebagai tutor sebaya, monggo itu sekira remedi Pak. Remedi kok ulangan kembali kabeh. Pak program. Nah setelah paham selesai barulah kita uji kelayakannya dengan memberikan soal remedi. Itu yang berbicara. Paham ya? Soal cerita mengenai soal remedi. Paham? Kok dikejar ya nih Pak? Remedi ini soalnya ya apa Pak? Saya bikin sama boleh. Sing gak oleh soalnya luwe ibu. Jadi anu bikin soalnya saya bikin hampir sama Pak, tapi dengan taraf lebih rendah. Itu yang benar. Lalu wis goblok digawe tambah yo ya gak mari-mari yo. Pak, remedi mana? Remedi mana? Gara-gara kok kalau remedi nang omah go PT. Gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu. Nah, kalau pengayaan tadi Pak, saya jadikan tutor supaya monggo itu jangan. Yang penting kata kuncinya remedi bukan ulangan, tapi ampun, paham? Nah buktinya praktik jenengan di sana ada soal remedi, ada hasil remedi, ada analisis. Dulu Pak Din saya kasih bentuknya itu Pak ya. Nah itu aja dipakai untuk apa? Yang penting gawe, tetap dulu bikin satu. Ampun. Nah, oke, itu tentang mutu guru dan proses tadi Pak. Bobotnya itu kalau nggak salah itu sekitar 20 sama 15 kalau nggak salah. 15. Karena poin sedikit. Yang proses itu 20, kemudian yang mutu 15. Jadi kalau jumlah 70 proses. Yang 30% miliknya manajemen.
Ampun Bapak Ibu, paham? Oke, pokoknya siap untuk itu. Nah, ini loh Pak loh. Nah, satu tadi Pak, evaluasi diri. Nanti evaluasi diri gini, Bu, apakah Ibu pernah pakai evaluasi diri? Nah, jawabannya jenengan apa? Selalu. Ojo pernah Pak, selalu. Lo kapan jenengan laksanakan? Setiap saya selesai ajar Pak, saya bikin evaluasi diri. Pertanyaan lisan. Lisan kan kamu bukti. Yang pinter jawab pertanyaan lisan. Contoh pertanyaan saya Pak, ya kalau kamu ngomong, ya siapa ngomong gini Pak, sehingga itu saya perbaiki. Tapi yang real Pak, ini sudah saya lakukan dalam bentuk sing nuru PKB Pak. Situ cukup bisa. Pertanyaan lanjutannya bisa begini, apa gunanya evaluasi diri? Dengan jawab Pak. Peningkatan. Coba jenengan aja jawab Pak. Peningkatan kualitas Pak. Sudah gitu Pak. Ya, agar mendeteksi kekurangan-kekurangan yang ada diperbaiki dengan yang lebih baik lagi. Sudah. Ya cukup Pak. Maka jenengan langsung tadi loh Pak, tugas guru itu kan evaluasi, berikutnya PKB. Jenengan maka kalau ditanya, Pak pernah? Selalu Pak saya lakukan, baik habis pelajaran, akhir semester atau akhir tahun. Tapi kalau setiap akhir pelajaran, biasanya pertanyaan lisan. FBP jangan tunjukkan. Jika lali, ini Pak DPP saya kasih ini pertanyaan saya pada siswa. Jika lali gimana? Kadang-kadang kita tulisan kira-kira apa Bu? Mikir ini. Lalu bebek di FBP jangan kasih pertanyaan evaluasi diri. Ini contohnya Pak pertanyaan saya siswa. Masih loro nggak apa-apa. Itu nih. Nah untuk apa? Maka jenengan bahasa itu. Nah hasil evaluasi diri itu benar kan untuk mengetahui kekurangan yang saya miliki, sehingga saya dapat melaksanakan pengembangan profesi berkelanjutan. Jenengan jawabin apa PKB itu. Terus ditakoni bisa nih Pak, gimana proses jenengan ikut PKB? Jangan mereka cerita MGMP dikelar gimana Pak proses ikut MGMP? Coba saya tanya guru aja wis, guru matematika. Jangan sekarang ditanya, Bu, jenengan kalau mau ikut MGMP gimana prosedurnya Bu? Jenengan kalau jadi guru enggak jawab belas jenengan. Ngapunten, ini saya buka karena nanti ya kayak gitu jawaban. Ngapunten. Coba Pak Sinten. Pak Lukman, jenengan kan dijawabkan evaluasi diri. Terus tadi jenengan untuk PKB, gimana sih Pak? Jenengan prosesnya kalau ikut PKB. Tapi jenengan cerita PKB itu contohnya ikut MGMP, ikut diklat. Pun jenengan ceritakan gimana sih proses jenengan sampai ikut MGMP itu gitu aja. Ya, yang pertama kita ketika mau MGMP kita akan mendapat undangan Bapak, mendapat undangan yang akan di-share melalui baik atau grup di MGMP. Kita akan datang sesuai dengan kegiatan acara yang akan disampaikan oleh di MGMP tersebut. Kampung KMS mana? Kira-kira saya nggak kasih dia gitu. Ngerti loh Pak. Ini kalau seperti ini Pak, nggak yakin Pak hasilnya. Makanya saya sampaikan gini. Tadi kan gini, Pak evaluasi diri itu salah paham betul itu kayak. Nah tujuannya Pak dengan nanti selanjutnya itu saya pakai awal data saya untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Salah satunya adalah MGMP, MGMPS, Diklat dan seterusnya. Itu yang kedua. Ini kata kunci Pak. Karena hampir semua saya tanya jawabannya sama dengan jenengan. Podo. Nunggu undangan, dibuatkan surat tugas, selesai. Nilai sampai 2. DPKB sampai 2. Langsung tak isi loro. Ojo alwar papat loro. Tak balik ya, tak duduk nanti ini. Di gone PKB. Makanya nanti guru melakukan pengembangan profesi atas itu yang jenengan gak jawab tadi. Nek pengen papat ini Pak. Tapi kalau jenengan menggunakan apa lho Pak? Atas anjuran himbauan apa lho undangan apa lho. Maka nanti kata kuncinya jenengan wajib baca ini untuk di omah. Paham? Nah, maka kalau jenengan ada gini, Pak, setelah saya tahu mengurangan, saya berinisiatif atas diri saya sendiri supaya saya mampu, mau yakin, mampu melaksanakan itu, maka saya akan cari informasi dan sebagainya yang ada pelaksanaan diklat, KKG, MGMP, SDKKG namanya. Nah, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan wakil untuk saya bisa dikirim ke sana. Begitu. Bertutup ini Pak. Paham? Paham? Inisiatif. Namun seminar. Nah, terus setelah saya dapat Pak pulang, maka itu akan saya diseminasikan lewat MGMPS sehingga semua guru akan berdampak baik. Karena di sini loh. Nah, membagikan praktek baik. Nah, itu Pak bisa menolak. Nek sampai ngenteni undangan, lo langsung tak terus Paham Pak? Ini kan kaitannya tadi namanya apa namanya kalau di akreditasi itu namanya 3 sudut pandang gitu ya. Nah, triangle gitu namanya. Nah, karena itu jadi kan Pak Jari Pak, nomor Pak itu kok bisa Pak inisiatif sendiri. Nah, supaya ada mutu peningkatan diskusi antar teman sejawat loh. Muncul dari situ KKG MBMP belajar daring. Nah, nanti di ini ditakoni ke Pak. Pak, kalau misalkan kepala sekolah nggak izinkan, gimana? Maka itu jawabannya, saya akan ikuti kegiatan yang sifatnya daring Pak, sehingga tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Jadi ini apa jawabannya Pak? Jangan itu, Pak. Maka kata kuncinya satu, instrumennya wocon Pak, telitin, itu kata kuncinya pun. Paham? Ojo sampai keliru, aku tuh oke nih, nggak cocok. Sampai kan kepengen papa, itu papa tuh Pak. Ini sampai nggak kepengen apa sakar kepengen aja, Pak itu papa Pak. Itu gitu. Nah, wis paham ya? Itu aja kata di sini Pak. Bon. Sudah, pun ada yang tanya tentang guru proses umurnya mau apa tak mau Pak, gitu loh. Itu gini, yang dosa contoh Pak, aku dosa pun monggo, ada yang bertanya, guru tulisan, nanti dokumennya dikerjakan di rumah, bikinnya RPP tadi, RPP jadi apa PPT atau videonya gitu. Nanti saya kasih contoh PPT yang ada videonya itu, tak tunjukkan sebentar aja PPT saya tadi itu. Tapi bukan pengajar karena saya tidak mengajar Pak. Saya kemarin ngasih pembinaan di negeri dan tulisan itu. Sudah. Itu apakah kita sesuai dengan disesuaikan dengan K13 atau yang terbaru? Panjangan kurikulumnya pakai kurikulum berapa? K13. Bukan 13 saja. Jadi kan nanti sekarang siswanya nanti daring apa masuk? Sekarang masuk. Berarti masuk Pak. Siswanya. Oke, daring. Gak apa-apa, daring. Ini Pak waktu daring dulu. Sekarang masuk. Jadi RPP normal. Jadi
Belum Pak, dengan belum pakai buku merdeka kok. Nih, nanti merdeka itu malah enak loh Pak. Kalau jenengan pakai buku merdeka itu ojo pikir ruwet nih. Sing ngomong ruwet itu wong ngene ruwet. Oh jenengan merdeka kok iso ruwet itu. Saya sampai heran. Pak katanya gini, oh katanya kan tahu salah diri. Merdeka ya merdeka Pak. Makanya kalau ada sekolah gak daftar itu merdeka, aneh. Terus aneh. Saya ngomong aneh, berarti dia belum paham. Sehingga jenengan malah tanya, kok aja dikira anu Pak. Coba misalkan loh, misal Pak Surwan itu dikasih referendum, apakah Anda ingin merdeka? Merdeka Pak, kok merdeka? Makanya Pak Bidu kan keliru. Timur-timur dengan referendum merdeka, ya merdeka teman Pak. Perkara kok marine larang urusan dulu wong iki sing merdeka dhisik kan itu loh. Nah, gitu. Kamu oke, sekarang ini pindah pada manajemen. Manajemen ini tugasnya manajemen ya kepala sekolah dan manajemen. Satu, ini Pak, sekolah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi misi sekolah. Ini biasanya fatal Pak. Pertanyaannya pada kepala sekolah sak wakile jawabannya bodoh. Mohon visi misi dan tujuan itu ditanya Pak, visi misi tujuan jenengan bagaimana? Apakah ada tinjauan revisi? Kadang-kadang tidak Pak, karena selama 4 tahun baik jadi karena direvisi. Fatal Pak. Visi, misi, tujuan, hukumnya wajib ain. Aku ngomong wajib ain loh. Setiap tahun jadikan revisi. Perkara hasilnya bodoh, gak masalah. Pak, tapi ada tinjauan. Apa buktinya? Undangan Pak Sueb, daftar hadir, terus keputusan. Perkara bodoh, gak masalah Pak. Jadi di situ diberita acara visi misi tujuan masih layak untuk diterapkan. Nggak apa-apa, tapi ditinjau setiap tahun. Itu kata kunci Pak Wasel. Jangan jenengan, anu Pak, nunggu 4 tahun ini loh Pak. Visi misi itu definisinya. Sekurang-kurangnya 4 tahun ke depan itu visi. Kalau misi itu untuk mencapai visi. Kalau tujuan untuk mencapai visi, maka yang dievaluasi itu di tujuannya. Karena tujuan itu setiap tahun. Kalau visi itu bisa 3 atau 4 tahun. Kalau sudah berhasil tujuannya ditingkatkan. Kalau enggak tetap. Nah, pembuktiannya di Pak. Pembuktiannya di Pak. Dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS, RAPBS. Jadi langsung nyatu Pak. Menjelaskan visi misi, rencana kerja anggaran, rencana belanja dari sini. Yang dilihat minimal 2 periode, berarti tahun 21 dan tahun 22. Siapkan Pak bahwa ada peninjauan visi misi dan tujuan. Isinya apa? Undangan, kemudian laporan dan seterusnya. Dokumen sosialisasi. Dokumen sosialisasi itu berarti ya apa dulu Pak? Gitu aja. Hasil ini Pak, hasil evaluasi. Tadi ya Pak, jadi jangan ada rapat, evaluasi tujuan, terus disosialisasikan. Isinya itu Pak, undangan rapat, isinya itu. Pun Pak Soeb ya. Nggak apa-apa itu Pak. Nggak. Ini di rumah kita dalam sekolah. Pertanyaan itu Pak. Nah, jadi kan cerita Pak Sueb, ini pertanyaan Pak Abu ini kayak simulasi. Pak Sueb coba ceritakan gimana proses dengan menyusun RAPBS. Nah kan itu. Dan dokumen. Kan cerita Pak, saya yang pertama saya undang seluruh pemangku kepentingan. Siapa saja, dengan mungkin semua guru, yayasan, wali murid, komite dan lain-lain. Yang ada dia untuk membahas ini. Yang pertama kita evaluasi hasil kemarin, terus diputuskan
dengan yang bisa cerita. Pokok intinya menyesuaikan nih Pak. Ya, jangan sampai nggak undang itu. Kalau perlu karena SMK undang Budi. Makin banyak yang kita. Itu Pak. Yang 24 supervisi akademik. Jangan bikin Pak supervisi akademik. Jadi Pak Sueb ini mungkin yang nggak pernah dilakukan Pak Sueb mungkin supervisi. Kalau jangan lakukan Pak. Dulu kan pernah supervisi barang itu. Nah coba jangan bikin supervisi atas nama Pak Sueb. Bisa melibatkan warga Pak. Dibikin aja jadwalnya sudah ada, kemudian hasilnya sudah ada. Bikin Pak. Nah supaya nanti ada dan tidak ada wakil sampai biro, kanti jai biro dibagi. Setiap wakil 5 guru selesai Pak Sony. Oh boleh satu ini Pak. Itu nih. Nah, gua wawancarai sambil jalan Pak. Wawancara berjalan. Oke loh Pak. Supervisi. Nah, yang diminta Pak program supervisi, surat penugasan supervisor. Artinya panjenengan kan nggak bisa kerja sendiri, maka menugaskan siapa? Yang diminta dokumen yang 3 tahun Pak. Ini 3 tahun. Berarti tahun 22, 21, 20. Bikin tahunnya 3 Pak. Apa bahasa ya? Ada dokumen jadwal, ada dokumen hasil. Pun mari Pak. Jadi kan nanti ditanya di wawancara itu Pak wawancara. Kayaknya gini Pak Sueb gimana proses panjenengan melakukan supervisi. Pada cerita saya buatkan program Pak, jadwal saya sampaikan, tunjuk supervisor, hasilnya bla bla bla. Itu kan saya percaya gitu. Terus, nah apakah ada evaluasinya cukup Pak? Jenengan setelah kumpul dibikin evaluasi bahwa guru-guru itu setelah hasil supervisi bla 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 bla, maka perlu ngarang Pak. Itu gitu. Nah ini 3 lanjut. Terus dampaknya ini. Nah apa hasilnya? Ada peningkatan. Dulu kita ditanya apa benar jadikan supervisi kan? Gimana prosedurnya? Proses. Nah saya kira apa ya Pak? Orang tua beasiswa kita. Mendatangkan Betul. Nanti saya berikan triknya mendatangkan Pak. Apa gini? 25. Kepala sekolah konsisten, partisipatif, transformatif, memimpin guru. Nah ini ide-ide kreatif. Di sini Pak. RKS dengan terpapak ide-ide kreatif panjenengan. Itu Pak efektif. Biasanya ini nggak sepiro Pak, nggak sepiro ribet ini Pak. Yang penting pasien jauh bener, ono RKAS, ono undangan, ono daftar hadir, ono foto, pasien jauh bener di situ aja. Kuncinya tadi pasien, semua sifatnya ini Pak. Apa kan? Jadi kan lihat ini, efektif, akuntabel, transparan, dan berdampak nyata pada pengembangan sekolah. Jenengan kan enak ada cerita, dampaknya gedungnya makin besar, jelas Pak. Bahwa kuncinya di Pak Sueb bisa dengan cermat teliti. Sering lali itu gini Pak Sueb, ngapunten. Karena rata-rata sekolah itu nyusun RAPBS, RKAS, ngapunten. Biasanya itu disusun bahwa ini opo T Pak Sueb. U-nya kan T. Makanya itu yang sering kepreco. Padahal nggak boleh. Lah iya, saya sendiri Pak, karena kesuwen kan. Uyang Pak. Oke. Jawabannya masih melibatkan seluruh kepentingan untuk menjaga akuntabel, transparan, menjadikan pocok itu kalimat serius bukan pocok gitu kan. Nah, sudah itu aja dampaknya, upahnya Pak ini. Bukan bagus, perawatan bagus, ya, ejeknya bagus.
Kalau itu sudah jelas itu Pak loh. Dokumen apa? Ya RKS Pak. Ini Pak dokumen rapat. Dan rapat kan cepet ya Pak. Mungkin rapat itu tanda tangannya waktu itu oke. Kok sampai gak ada rapat LKN tahu 20. Rapat dengan nah gitu. Pesan saya, ojo Pak 20 tiket 0, 21 tiket 0, 22 tiket 0. Kenapa? Pengen kok biasa. Nek pengen rontok palsu di ambil tiket 0 Pak. Besok nggak pengen ganti. Kita foto dulu Pak. Oke. Artinya nek skep jejer itu lho, coba. Karena mata ACC itu dilatih dalam minggu Pak. Ngapunten, karena latihan saya itu ya dalam minggu. Ditampilkan Pak Samsul gimana dokumen ini? Baru dibuat Pak. Walaupun lewat online. Karena ujiannya itu baru dibuat dari mana? Kayak gitu.